Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Kami akan membahas tentang kerangka tulisan ilmiah. Dalam menulis karya ilmiah atau artikel ilmiah, diperlukan kerangka artikel. Kerangka ini berguna agar dalam pengungkapan gagasan bisa sistematik. Pembaca akan mudah menangkap kepingan-kepingan gagasan yang terungkap secara urut sehingga makna sebuah artikel akan mudah dipahami oleh pembaca. A. Kerangka isi artikel penelitian. 1. Judul. Judul dibuat informatif, persuasif, menarik, lengkap, tidak terlalu panjang, dan tidak terlalu pendek. 2. Nama penulis. Nama penulis tanpa disertai gelar akademik karena kualitas sebuah artikel tidak ditentukan oleh gelar akademik penulis, tetapi kualitas isi tulisannya apakah memiliki kedalaman analisis atau tidak. Di bawah nama penulis artikel juga dicantumkan nama lembaga ditulis di catatan kaki di halaman pertama yang juga disertai alamat untuk korespondensi jika lebih dari 2 peneliti. Nama yang ditulis dalam artikel adalah peneliti atau penulis utama. Yang ketiga, abstrak dan kata-kata kunci. Abstrak dan kata kunci ditulis ringkas dan padat tentang ide-ide yang paling penting. Dalam abstrak memuat yang pertama yaitu masalah atau tujuan peneliti, yang kedua prosedur penelitian, yang ketiga ringkasan hasil penelitian. Abstrak ditulis dengan bahasa Inggris apabila artikel utuhnya ditulis dengan bahasa Indonesia. Akan tetapi, abstrak ditulis dengan bahasa Indonesia apabila artikel utuhnya ditulis dengan bahasa asing. Di bawah abstrak dituliskan kata kunci memuat kata-kata pokok. Jumlah kata kunci sekitar 3-5. Kata kunci diperlukan untuk mengindeks atau komputerisasi dalam informasi dalam sistem informasi ilmiah. Yang keempat, pendahuluan. Pendahuluan biasanya memuat latar belakang atau rasional penelitian, landasan teori atau kajian pustaka, wawasan rencana pemecahan masalah, dan rumusan tujuan penelitian. Yang kelima, kajian pustaka dan teori. Pada bagian ini, penulis mengungkapkan teori-teori yang digunakan untuk membahas rumusan masalah dalam penelitian. Pembahasan masalah berdasarkan teori dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain itu bisa dirangkum dalam rumusan hipotesis. Untuk penelitian kualitatif, tidak harus ditampilkan hipotesis. Baik, yang keenam, metode. Pada bagian metode ini dibuat secara ringkas dalam bentuk alinea yang memuat. Yang pertama, desain penelitian. Yang kedua, populasi atau sampel atau data sumber. Yang ketiga, teknik pengumpulan data, bagaimana data dikumpulkan, dan teknik analisis data yang mengungkapkan bagaimana data dianalisis. Yang ketujuh, hasil. Hasil penelitian ini merupakan bagian utama artikel ilmiah. Pertama, diungkapkan deskripsi kasar data atau hasil bersih tanpa proses analisis data. Kemudian, dilanjutkan hasil pengkajian hipotesis. Pada bagian ini, hasil deskripsi dan analisis data dapat disajikan dengan tabel atau grafik untuk memperjelas penyajian hasil secara variabel. 8 adalah pembahasan. Pembahasan merupakan bagian terpenting dari keseluruhan isi artikel ilmiah. Tujuan pembahasan yang pertama untuk menjawab masalah peneliti atau menunjukkan bagaimana tujuan peneliti itu dicapai. Yang kedua, menafsirkan hasil-hasil penelitian.
Yang ketiga, mengintegrasikan hasil penelitian ke dalam kumpulan pengetahuan yang mapan. Yang terakhir, menyusun teori baru atau memodifikasi teori yang ada. Yang kesembilan, kesimpulan dan implikasi atau saran. Bagian ini merupakan jawaban atas pertanyaan peneliti dalam bentuk substansi dan verbalistik, dalam bentuk isai, bukan dalam bentuk mumarsial. Pada kesimpulan atau saran juga memuat implikasi temuan peneliti dan saran-saran yang mengacu pada tindakan praktik atau pengembangan teorilis. Saran kemungkinan diadakan peneliti lanjut bagi penelitian. Dan yang terakhir, daftar rujukan. Rujukan harus lengkap sesuai dengan rujukan dalam teks dan konsisten. Tata cara penulisan daftar rujukan mengikuti gaya selingkuh yang berlaku di jurnal tempat sasaran tujuan penulis. Semua buku atau artikel yang dikutip harus dicantumkan dalam daftar rujukan. Baik, saya akan melanjutkan materi. Kerangkangan isi artikel konseptual. Yang pertama, judul artikel. Judul artikel konseptual hendaklah tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Kira-kira terdiri atas 10-12 kata. Judul ditulis menarik pembaca dengan cara mengungkapkan isu-isu yang aktual bagi masyarakat. Judul harus mencakup topik atau konsep yang diuraikan dalam sebuah artikel. Judul yang tepat akan menjadi salah satu sebab sebuah kerangka ilmiah menarik dan berbobot. Yang kedua, pendahuluan. Bagian isi latar belakang masalah yang mencakup alasan topik tersebut dibahas. Deskripsi, hasil pengamatan secara umum diidentifikasi masalah, rumus masalah, dan tujuan pembahasan. Walaupun tidak diungkap secara eksplisit, kemudian pentingnya topik atau konsep disebut dibahas. Yang ketiga, pembahasan masalah. Bagian ini merupakan bahasan topik yang telah diungkap dalam rumus masalah, berisi jawaban permasalahan yang berwujud analisis atau urai disertai deskripsi. Seperti contohnya sebab, akibat, klasifikasi, dan kemungkinan lainnya. Yang keempat, penutup. Bagian penutup berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan harus dengan judul, rumus masalah, dan pembahasan masalah. Berdasarkan kesimpulan, penelitian memberi saran yang dengan topik atau permasalahan. Saran yang bisa ditunjukkan kepada lembaga atau penelitian selanjutnya. Yang kelima, daftar rujukan. Rujukan yang ditulis dalam artikel hanyalah rujukan yang berasal dari buku atau jurnal yang dikutip oleh penulis. Cara penulisan rujukan harus konsisten sesuai dengan gaya singkut jurnal yang. Contoh kerangka karya ilmiah. Judul, peningkatan pendapatan petani di Jember. Kata pengantar. Halaman selanjutnya daftar isi. Halaman selanjutnya abstrak. Bab 1, yaitu terdiri dari pendahuluan, latar belakang masalah, ruang lingkup, tujuan, metode, dan hasil. Sedangkan di bab 2, terdiri atas gambaran umum daerah penelitian, letak geografis, kondisi demografis, dan kondisi sosial. Bab 3 terdiri atas landasan teori, petani, sumber pendapatan petani, dan pembinaan peningkatan pendapatan petani. Di bab 4 terdiri atas analisis data dan pelaksanaan pembinaan peningkatan pendapatan petani. Bab kelima atau bab yang terakhir, yaitu terdiri atas
penutup, kesimpulan, dan saran. Halaman selanjutnya itu disertai dengan daftar pustaka dan lampiran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatian, terima kasih.